A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika salam akhayna rabbana bisalam wa takhinal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala jalil akram. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat wal ahya'i wal amwat. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilan nusur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah dan nikmat berkesempatan hidup pada pagi ini, pada hari ini. Insyaallah kita awali dengan menyembah Allah. Irja'i ila rabbika radiyal mardiyah, hayya 'ala salahil falah. As-salatu khairum minan naum. Kita melangkahkan kaki kita ke masjid, insyaallah. Inilah awal keberkahan hidup kita. Kita menyembah Allah, mensucikan Allah, memuji Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan membesarkan Allah saat salat subuh, insyaallah. Inilah pendengar yang dirahmati Allah, jalan-jalan hakul sabil, hakul tariq, itu pendengar rahmati Allah, sehingga kita mampu untuk senantiasa menghamba kepada Allah, memuliakan Allah, mensucikan Allah melalui salat dan salat 5 waktu berjamaah di masjid sebagai ciri khas umat Muhammad. Yani mereka berjamaah dalam salat, mereka berjamaah dalam menyembah Allah. Nanti sebagai naungan nanti di yaumil hisab, yaumil mahsyar, sebagai penghalang api neraka, insyaallah. Amin. Saat pagi fajar menyingsing kita bangun, lalu kita taharah, istinja, mensucikan kotoran najis di badan. Lalu kalau ada hadas besar kita mandi jinabat, insyaallah. Habis itu kita berwudu, insyaallah. Kita berpakaian menutup aurat kita, angkat kaki kita ke masjid, insyaallah. Inilah jalan-jalan yang paling diridhoi oleh Allah. Sebelum kita beraktivitas pagi, kita ke masjid memuji Allah 5-10 menit, insyaallah. Inilah jalan kebenaran dari Rasulullah. Inilah jalan makrifat, jalan sufi. Salat berjamaah 5 waktu di masjid sebagai amalan istiqomah. Nanti yang akan ditanya pertama adalah salat kita, salat 5 waktu kita. Insyaallah kita bisa lolos dengan istiqomah kita salat 5 waktu di masjid, insyaallah.
Inilah sumber kekuatan, sumber nasrullah, pertolongan Allah, pertolongan dari kita kesempitan di hati, dada kita, jadikan lapang dada, insya Allah tidak mudah emosi, tidak mudah amarah. Kemudian Allah datangkan nasrullah kita untuk penyakit-penyakit, insya Allah disembuhkan dengan sholat berjamaah di masjid. Insya Allah ini pendengar dan rahmati Allah. Kita tetap diberi hidayah Allah untuk istiqomah, untuk menjalani daripada rukun iman yang rukun Islam yang kedua, insya Allah sholat berjamaah di masjid. Tidak ada yang harus kita sesalkan dari takdir kita. Itu adalah takdir keputusan kita. Kita harus bersyukur setiap keadaan kita, karena itu takdir Allah. Sehingga hati kita lapang dada untuk menerima dan kita tidak emosi, tidak amarah, jatuh kemuliaan kita saat kita amarah karena kita sudah memasuki perangkap syaitan iblis. Na'udzubillah min dzalik. Hadapi dunia ini dengan ikhlas. Hadapi dunia ini dengan ikhlas. Hadapi dunia ini dengan tawaduk, kerendahan kepada Allah. Kita senantiasa berhajat kepada Allah. Semua makhluk berhajat kepada Allah. Dialah yang memegang nafas kita, dialah yang memegang ubun-ubun kita, ruh kita, Allah yang pegang. Sewaktu Allah tarik nafas kita, ruh kita tidak tahu kapan ditarik. Sehingga kita harus persiapan amalan kita, terutama amalan masjid, amalan salat waktu berjamaah di masjid, insyaallah. Inilah pendengar yang dirahmati Allah. Semua manusia berhajat. Semua kehidupan berakhir karena yang mati pasti mati. Karena yang hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang hidup pasti mati. Itulah titik daripada kita akan menemui keadilan Allah. Di alam barzakh kita menunggu, di alam kubur kita menunggu sampai yaumil ba'ats, hari pembangkitan. Semua yang hidup akan semua yang mati akan hidup, dibangkitkan Allah di yaumil ba'ats. Jadi setelah ditiup trompet sangkakala dari malaikat Israfil, bertanda kiamat pertama, kiamat kedua itu yaumil ba'ats, pembangkitan kita dari kuburan, tidur panjang kita menanti daripada yaumil hisab, yaumil mahsyar, pembalasan Allah. Semua manusia akan melewati itu.
tanpa kecuali. Itulah pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya kita hanya terkesan kepada Allah, terkesan pada akhirat, bukan terkesan pada dunia yang fana, yang rusak, yang berakhir. Tidak patut kita banggakan dunia, karena itu bukan mutlak milik kita. Dunia bukan mutlak milik kita, semata milik Allah, titipan ke kita. Kalau dunia itu mutlak milik kita, kita punya harta, jabatan, tetap langgeng milik kita. Tapi apa kenyataannya? Harta kita kadang hancur, dilanda musibah, bencana alam, kebakaran, banjir, meluluh lantakkan harta kita. Disinilah kekuasaan Allah mutlak, itu harta. Jangan harta nyawa kita adalah kekuasaan mutlak Allah. Bila sewaktu dicabut nyawa kita, pasti itu adalah suatu ketidakmustahilan. Nyata itu. Tidak patut dibanggakan dunia, tidak patut. Karena yang sekarang kaya mungkin besok lusa jadi jatuh miskin, bangkrut. Tidak bisa. Kita menggenggam dunia tidak bisa. Kita genggam erat, biarpun kita genggam erat tidak bisa. Bukan mutlak dunia itu punya kita, harta punya kita. Kalau mutlak harta punya kita akan langgeng, tidak kena bencana bila datang bencana. Ataupun kita tinggalkan, kita mati. Tidak mutlak. Tidak mutlak itu harta milik kita. Kita bukan penguasa mutlak. Penguasa mutlak adalah Allah yang sewaktu-waktu bisa menarik pemberiannya, harta kita. Apa yang kita banggakan? Kita kaya, raya, usaha sukses. Apa kita banggakan? Setelah itu kita sakit keras, stroke, butuh orang lain. Apa yang kita banggakan? Sakit keras, berobat, habis harta. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan dunia? Apa kita banggakan kalau kita sudah sakit stroke, sakit keras, menunggu ajal? Apa yang kita banggakan? Tidak ada. Semua takut menuju alam kematian. Ini pendengar rahmati Allah. Tidak patut kita banggakan. Ini yang harus kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan. Tidak patut kita membanggakan. Kita memuja sukses dunia, tidak patut, tidak pantas. Kita sukses memuja dunia, oh ini sukses ini. Kali begini, hartanya mengalir, bisnis salah. Toh habis itu diakhiri dengan sakit keras. Sakit keras, cuci darah, gula, pantangan makan, jantung, na'udzubillah min dzalik. Apa yang kita banggakan? Tidak ada. Diakhiri dengan sakit keras, na'udzubillah min dzalik. Yang kaya akan melihat yang miskin itu senang. Kamu senang. Masih sehat, masih bisa senang. Mari aku yang banyak harta ini. Habis harta untuk berobat. Habis harta dan sakit badan. Menahan sakit ini. Sakit tubuh. Stroke. Rematik. Asam urat. Kanker tulang, na'udzubillah min dzalik.
Macam-macam penyakit sekarang ini. Apa yang kita banggakan kalau sudah kita jatuh sakit? Tidak ada dia lebih. Orang-orang yang sakit itu, yang sudah kronis, itu lebih bahagia memuji orang-orang yang miskin. Kamu memang kekurangan harta, tapi kamu bahagia, tidak sakit. Aku ini yang berlimpah harta habis untuk berobat, kemudian sakit badan ini dan menunggu ajal. Itulah keadilan Allah. Sehingga kita tidak boleh meremehkan orang miskin, orang papa, dina, fukara, masakin. Jangan kita hina. Kalian baru tahu nanti setelah kalian sakit stroke keras, yang bapak hina-hina kemudian bapak puja-puja. Iya, senang kamu. Biarpun kamu miskin tapi kamu sehat badan. Bisa kesana kemari, makan bebas, tapi ke saya pantangan makan. Tidak bisa kesana kemari. Terbaring di tempat tidur. Kenapa itu? Karena itu adalah cobaan Allah. Mungkin kita lupa Allah, khayalah sholat, khayalah falah, kita tidak ke masjid. Kita sudah mengaku jago, nggak perlu menyembah Allah, itu. Terus sudah timbul sifat jago, ujub bangga diri, nggak perlu Allah. Iya nggak perlu Allah. Dia tidak hayal sholat, tidak ke masjid, berarti dia nggak perlu Allah. Kalau kita perlu Allah, hayal sholat, hayal falah, kita ke masjid. Inilah filsafat tertinggi daripada Islam. Kalau kita merasa butuh Allah, kita pasti ada teknologi, ada HP, dipasang alarm pukul 4 sebelum azan subuh, persiapan menuju masjid. Itu kalau perlu Allah. Hampir semua umat Islam tidak perlu Allah. Karena apa? Masjid kosong, 5-10 menit saja tidak mampu. Banyak yang tidak perlu Allah. Iya, ayat Allah tidak perlu Allah. Allah pun tidak perlukan kamu. Allah pun akan lupakan kamu. Allah datangkan sakit stroke, baru menangis, minta ampun, insyaf akan melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu. Itu baik-baik. Allah kasih ujian, cobaan itu baik. Ujian sakit, ujian stroke, sakit keras, supaya kita ingat Allah, supaya kita lebih khusyuk dalam ibadah. Karena sangat perlu Allah, itulah kuncinya. Kita perlu Allah. Sehingga Allah tidak meremehkan kita, tidak mencampakkan kita ke hal-hal negatif, sakit, ujian, rumah terbakar, istri meninggal, anak kurang ajar, itu. Karena kita tidak perlu Allah. Buktinya apa? Khayalah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak bergeming panggilan sholat berjamaah di masjid. Tidak bergeming mereka. Tunggu, Allah akan buktikan. Allah akan tarik semua nikmat, baru dia insaf sadar, jadi insaf sadar, istighfar, dia ke masjid. Itu ada jalan yang baik, itulah kebaikan Allah. Allah datangkan musibah bukan Allah benci sebetulnya, supaya mereka perlu Allah, sholat 5 waktu, memuji Allah. Insya Allah, amin. Ini pendengar yang dirahmati Allah, ceramah filsafat kebaktian kepada Allah, penyembahan kepada Allah. Perlu Allah kita perlu Allah kok. Sehingga kalau kita dicabut nikmat kita menangis, khusyuk di hadapan Allah. Itu yang Allah sukai. Itulah, bukan berarti Allah kasih sakit itu adalah cuma-cuma, bukan. Supaya mereka lebih bertakwa lagi, mendekat Allah, memohon Allah dengan khusyuk, rajin sholat 5 waktu di masjid. Ini tujuan Allah memberi ujian sakit, bukan azab. Kalau azab mati, ini masih dikasih hidup, bagaimana? Insya Allah kita akhiri
dengan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.